Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan Syahputra Parangintangin, CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Kuala, Kabupaten Langkat. Hari ini saya akan mengobservasi teman saya, yaitu Ibu Mem Ade, yaitu bidang studi pendidikan bahasa Inggris. Jadi supaya mempersingkat waktu, langsung saja saya bertanya kepada Ibu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat. Bagaimana dengan Bapak sendiri? Alhamdulillah, Bu, saya sehat. Jadi hari ini Syukur. akan melakukan kegiatan praobservasi Ibu. Maka saya sampaikan terlebih dahulu mengenai tujuan supervisi ini, ya Bu ya, yaitu untuk mengembangkan diri kita sebagai seorang pendidik, ya Bu. Iya. Nah, kira-kira kelas mana Ibu yang akan Ibu isi untuk kegiatan supervisi nanti? Rencananya saya bisa disupervisi di kelas 93 Pak, di Mapel Bahasa Inggris. Mapel yang saya ambil. Kapan kita kira-kira melakukannya, Bu? Hari Kamis ya Pak ya, tanggal 22 Juli 2020. Sepakat ya Bu ya, melaksanakan kegiatan tersebut pada tanggal 22 Juli. Insya Allah. Baik Bu, lalu tujuan apa yang ingin Ibu capai dalam kegiatan supervisi nanti? Harapan dan tujuan saya itu bisa siswa bisa berdialog sederhana tentang harapan, yaitu hope dan wish, dengan menggunakan bahasa Inggris yang sederhana sesuai dengan materi. Jadi nanti saya supervisi Ibu lah di dalam kelas. Terus kemudian apa saja yang saya amati nanti dari Ibu nanti? Iya, saya berharap Bapak bisa mengamati di bagian kepercayaan diri pada siswa dalam melakukan dialog dengan teman sebangkunya nanti di depan kelas yang sederhana saja, Pak. Kemudian Dia percaya oh iya, diri. iya. Jadi ini kan kepercayaan diri lah nanti siswanya dia. Iya. Terus kemudian apa yang Ibu gunakan nanti, menggunakan strategi agar siswa itu dapat mampu berperan aktif dalam pembelajaran yang Ibu sampaikan di kelas 93 nanti? Rencananya saya ingin menggunakan strategi berdiferensiasi karena itu sangat cocok untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajarnya, minat dan profil belajar siswa kita di kelas. Jadi nanti ini rancangannya ibu udah buatlah inilah rancangan untuk diferensiasinya supaya siswa itu mampu melaksanakan belajar dengan minatnya ya. Kemudian harapan Ibu ini setelah kegiatan pra observasi ini kedepannya apa ini Bu? Harapan Ibu? Harapannya saya bisa mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi untuk lebih fleksibel memenuhi kebutuhan individu siswa. Ini berarti siswa dengan tingkat pemahaman yang berbeda dapat diajarkan secara efektif sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Jadi supaya siswa ini sesuai dengan kemampuannya, itulah yang nanti Ibu berikanlah, ya kan? Iya. Jadi ini berarti berbagi kelompok lainnya Bu ya? Iya, pakai kelompok. Jadi kelompok yang istilahnya yang menggunakan ya media, ada yang menggunakan buku gitu Bu ya? Juga mereka menggunakan gadget. Iya, betul. Sesuai dengan minatnya sendiri. Jadi baiklah Bu, saya rasa sudah cukup
kegiatan pra observasi ini semoga nanti di hari selanjutnya bisa saya supervisi ibu tentang pembelajaran ibu bisa ibu mengajar di kelas 91 93 Pak. 93. Iya. Jadi demikianlah untuk hari ini sebagai tahap pra observasinya ya Bu ya. Iya. Semoga kegiatan kita besok berjalan dengan baik ya Bu ya. Amin. Jadi saya rasa demikian aja Bu. Terima kasih Ibu telah partisipasi mau membantu saya untuk menyelesaikan tugas saya. Iya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Action. Siap. Ke depan gerak. Gerak. Good morning everyone. Kita siapkan dulu kelasnya ya. Ketua kelas silakan disiapkan. Stand up. Greeting to our teacher. Good morning. How are you? I'm fine today. Sit down please. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa menurut ajaran agama sesuai dengan keajaran agama dan masing-masing ya. Doa dimulai yang Islam kita berdoa sama-sama. Doa dimulai. Oke baik. Siapa yang nggak hadir hari ini kelas? Biasalah. Graciela. Kenapa Rena? Izin Bu. Izin ya. Oke baik. Ada lagi yang lain? Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, bagaimana kabarnya tadi sekali lagi? Baik. Udah sarapan belum? Belum. Ada yang belum? Ada yang udah? Tadi malam mandi nggak? Mandi. Kamu tadi yang Islam. Mana yang sholat subuh? Nggak ada yang sholat subuh. Nggak boleh begitu ya. Kalau yang Kristen siapa tadi yang doa pagi? Nggak juga. Sama ya. Jadi besok itu harus diperbaikin. Sholat subuh, bagi yang Islam, doa pagi ada juga kan doa pagi kan? Ada sebelum memulai kegiatan itu harus berdoa supaya harinya lebih menyenangkan, lebih lancar. Oke baik, hari ini kita akan memasuki materi yang baru. Kita buka open your book, page berapa? Chapter 1 ya. Chapter 1 tentang congratulation. Ada tentang congratulation. Nanti di sini kita akan belajar tentang congratulation itu apa sih? Selamat. Ya, congratulation itu selamat. Nanti kita akan belajar tentang bagaimana mengucapkan selamat kepada orang, bagaimana merespon ucapan selamat sama kita, gitu ya. Nanti di chapter ini. Jadi kita nanti tujuannya itu untuk supaya bisa berdialog menggunakan bahasa Inggris yang simple, yang sederhana di kehidupan sehari-hari. Materinya tentang congratulation. Supaya memahami materi lebih baik, nanti saya putarkan video materi sesuai dengan pelajaran kita. Perhatikan, simak, lalu tanya mana bagian yang belum paham. Siap? Siap. Ready? Ready.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Miss People, welcome to Emily's lesson. Belajar sambil rebahan, Alfika Lesehan, be fun. Miss People, hari ini kita akan belajar tentang congratulation. Apa sih itu congratulation? Congratulation adalah ucapan selamat. Jadi, sebuah ucapan yang digunakan untuk memberikan selamat atas kesuksesan, prestasi, ataupun kebahagiaan orang lain. Misalnya, birthday atau ulang tahun, atau graduation, kelulusan, wedding, pernikahan, dan new job, dapat kerjaan baru, new baby born, kelahiran anak, ataupun win something, memenangkan sesuatu. Lalu, bagaimana cara mengucapkan selamat di dalam bahasa Inggris? Lazimnya, kita bisa menggunakan kata happy atau merry dan juga congratulations. Harus ada S-nya di belakang ya. Lalu, apa sih bedanya antara congratulation tanpa S dan juga congratulations ada S-nya? Kalau congratulation tanpa S itu adalah sebuah tindakan mengucapkan selamat. Sedangkan congratulations yang ada S-nya itu adalah ucapannya. Happy dan juga merry. Kapan sih kita menggunakan happy dan kapan kita menggunakan merry? Happy biasanya itu digunakan untuk mengucapkan misalnya pas ulang tahun, happy birthday atau happy anniversary, hari jadi misalnya, atau bisa juga happy Eid Mubarak, selamat Idul Fitri. Sedangkan merry ini bisa digunakan untuk mengucapkan Merry Christmas. Selain happy dan juga merry, kita juga bisa menggunakan congratulations. Penggunaan congratulations ini ada 3. Yang pertama, kita bisa menggunakan congratulations on, dan juga congratulations for, dan yang terakhir congratulations to. Lalu apa bedanya? Kapan menggunakan on, kapan menggunakan congratulations for, dan kapan menggunakan congratulations to? Kalau congratulations on ini digunakan untuk peristiwa-peristiwa yang membahagiakan. Contohnya, congratulations on your wedding. Karena wedding adalah hari yang membahagiakan, maka dia menggunakan on. Sedangkan untuk congratulations for ini digunakan ketika seseorang memenangkan sesuatu atau sebuah prestasi atau meraih sebuah pencapaian. Contohnya, congratulations for your graduation. Karena kelulusan itu adalah sebuah pencapaian, maka dia menggunakan for. Dan yang terakhir adalah congratulations to. Congratulations to ini digunakan langsung kepada orangnya. Contohnya, congratulations to you kamu my brother. Kalau langsung ke orangnya kan, jadi menggunakan to. Ingat, kalau congratulations on digunakan untuk hari-hari membahagiakan, sedangkan kalau congratulations for ini digunakan ketika kamu memenangkan sesuatu, prestasi atau pencapaian, sedangkan congratulations itu digunakan langsung ke orangnya. Nah, setelah kita biasa memberikan ucapan selamat, pasti tentunya kita memberikan sebuah harapan dong. Ada 2 kata kunci yang bisa kita gunakan ketika kita memberikan sebuah harapan. Yang pertama, kita bisa menggunakan wish, yang kedua kita bisa menggunakan hope. Lalu, apa sih bedanya antara hope dan juga wish? Hope ini digunakan untuk mengharapkan sesuatu yang mungkin bisa terjadi, possible to happen, mungkin terjadi. Contohnya misalnya, I hope I can meet you tomorrow. Saya berharap saya bisa ketemu kamu besok. Gitu. Contoh lagi misalnya, I hope I get A score in math test. Saya berharap saya bisa mendapatkan skor A di tes matematika. Sedangkan wish itu berharap sesuatu yang impossible to happen, sesuatu yang nggak mungkin terjadi. Biasanya ini hal-hal yang lampau nih. Contohnya misalnya, I wish Jimin was my brother. Saya berharap Jimin adalah saudara saya. Kan nggak mungkin terjadi. Dan biasanya setelah wish ini menggunakan
bentuk past tense, benar-benar bentuk past tense. Sedangkan kalau hope biasanya tidak menggunakan bentuk past tense. Contoh lagi misalnya, I wish Kim Lanjun was my English teacher. Saya berharap Kim Lanjun adalah guru bahasa Inggris saya. Padahal sekarang nggak mungkin gitu Kim Lanjun jadi guru Inggris kamu. Selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat ucapan selamat kepada orang lain. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kita harus memberikan dulu receiver-nya, atau kepada siapa sih ucapan selamat yang kita berikan. Kita bisa menggunakan kata to atau dear, kemudian diikuti dengan nama orangnya. Misalnya, to atau dear Freya. Freya ini nama orang. Kemudian setelah kepada siapanya, baru setelah itu kita memberikan ucapan selamatnya. Congratulations for your success in English competition. Selamat ya atas suksesanmu di kompetisi bahasa Inggris. Setelah memberikan ucapan selamat, kita biasanya juga mendoakan orang tersebut agar bisa sukses. Kita bisa menggunakan kata hope atau wish. Contohnya di sini saya pakai I hope you do the best for the future. Setelah itu, Oke, baik. Tadi sudah selesai nonton videonya? Sudah. Kira-kira dari video tadi apa yang bisa kamu simpulkan? Tentang apa? Tentang apa, Nak? Tentang congratulations, tentang mengucapkan selamat. Nah, ucapan selamat itu bisa apa aja? Contohnya? Selamat apa tadi? Selamat ulang tahun. Untuk peristiwa bahagia. Apa bahasa Inggrisnya? Terus ada lagi? Kalau pernikahan? Ya, lagi? Happy anniversary dan masih banyak lainnya. Jadi biasanya kalau kita sudah mengucapkan selamat gitu, biasanya kita itu ada ngasih harapan, ya kan? Ada ngasih harapan setelah kita mengucapkan selamat. Contohnya kayak semalam tuh banyak yang ucapin selamat ulang tahun sama Meme kan? Tentu selain mengucapkan selamat ulang tahun, kalian kasih harapan untuknya, ya kan? Itu harapan itu namanya hope atau wish. Nah, itu materi kita, hope atau wish. Hope itu harapan yang mungkin terjadi. Kalau wish, impossible terjadi. Itu bedanya. Kalau hope itu mungkin terjadi, kalau wish harapannya nggak mungkin terjadi. Itu bedanya ya kan? Contoh misalnya semalam happy birthday Mem, I hope you will be apa semalam? Happy always, gitu kan? I hope, saya harap kamu bahagia selalu. Itu pakai hope kenapa? Karena kemungkinan bahagia itu bisa terwujud. I hope. Tapi kalau misalnya nggak terwujud, misalnya gini kan? Misalnya, maaf nih, kalau misalnya ada ayahnya sudah meninggal, ya kan? Ada ayahnya sudah meninggal di dalam kubur. Ketika ulang tahunnya kamu ziarah ke sana, kamu bilang, Pak, selamat ulang tahun ya. Kamu ngomong di kuburannya nih, Pak, happy birthday ya. Saya harap kamu di sini, gitu. Itu nggak mungkin kan? Sementara ayahnya meninggal. Jadi kamu pakai I hope atau I wish? I wish karena nggak mungkin terjadi. Jadi kamu bilang, Pak, happy birthday ya. I wish you were here. Saya harap kamu di sini. Kita pakai wish karena keberadaan ayah di sini nggak akan mungkin karena ayahnya sudah meninggal. Begitu. Nah, contoh lagi misalnya ada temannya yang ikut lomba lomba game lah kita bilang. Sekarang ada lomba game-game ya kan? Ada nih. Ketika kamu menang, kamu bilang apa? Bukan pakai happy ya. Beda dia. Walaupun happy itu selamat, congrats juga selamat. Kamu bilang congratulations ya for the winner. Kamu udah jadi juara. Apa harapanmu? I hope you will be the best. Aku harap kamu akan jadi yang terbaik lagi. Itu bisa mungkin terjadi. Karena masih ada kesempatan mungkin terjadi temannya itu bisa lebih baik lagi gitu. Paham ya? Paham. Lalu materi selanjutnya adalah tentang nanti tujuannya akhir pelajaran kita ini kita akan buat sebuah surat ucapan, kartu ucapan. Tujuannya nanti kalian buat kartu ucapan which yang mana
Tadi sudah dijelaskan. Bentar ya, tadi ada sudah dijelaskan. Jadi kita langsung kemari aja. Nah ini dia. Nah, jadi sebuah kartu ucapan itu sudah benar kalau ada 3 item ini. 3 itemnya itu apa? Pertama, ada receiver. Receiver itu apa? Yang menerima surat. Receiver itu yang menerima surat. Itu item pertama. Item kedua, harus ada body. Body itu pesannya dan ucapan selamatnya. Lalu harapan itu body namanya. Tubuhnya, kerangkanya gitu ya. Lalu yang ketiga adalah sender. Sender itu adalah dari siapa atau pengirim, gitu kan? Jadi kalau misalnya salah satu dari 3 ini nggak ada, itu bukan sebuah kartu ucapan yang baik. Kartu ucapan yang baik itu ada 3 item itu, ada receiver, penerimanya siapa, ada bodinya, kemudian ada sendernya, pengirimnya. Nah, body ini harus kamu perhatikan. Di body ini selain ucapan selamat, kamu juga harus ngasih pesan, harapan ya, harus kasih harapan. Jadi jangan cuma bilang happy birthday ya, udah cukup. Enggak, harusnya kamu bilang happy birthday ya, atau happy birthday Clara, misalnya I hope you will be the best, I hope you will have a long life, gitu. Pakai harapan. Sudah? Oke, baik. Jadi tugasnya kita buka buku, Kak dulu. Oke, baik, materi sudah saya sampaikan. Nah, sekarang kita masuk ke tugas. Nah, tugasnya ini akan membuat secara berkelompok. Silakan bentuk kelompok sendiri yang mana kalian merasa nyaman. Ayo, saya hitung dalam waktu 5. Oke, baik, ini sudah nih ya kelompoknya. Sudah nih kelompoknya? Sudah. Oke, baik. Jadi tugas kalian adalah secara berkelompok. Silakan buat kartu ucapan untuk ibu kalian sendiri. Baik itu ucapan hari ibu boleh, ulang tahun ibunya boleh. Silakan. You can make anything you want. Yang penting temanya tentang ibu. Ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Ya? Oke, baik. Tugas ini saya kasih waktu sekitar 3 hari. Nanti memang langsung lagi di hari Sabtu. Tugasnya sudah dikumpul. Masing-masing buat 1. Kenapa berkelompok? Supaya kalian bisa saling sharing, saling tanya, dan bisa membuat yang terbaik untuk ibunya. Menggunakan 3 item tadi ya. Ada receiver. Ada apa lagi? Body. Menggunakan bahasa Inggris kan tentu lah ya kan. Lalu kemudian kartu ucapannya dibuat semenarik mungkin, mau digambar, mau di apa segala macam boleh. Sudah paham ya? Oke, baik. Jadi pembelajaran hari ini cukup sampai hari ini. Baik. Pembelajaran hari ini setelah selesai, mari kita refleksi bersama tentang pembelajaran hari ini. Kira-kira siapa yang bisa merangkum pembelajaran hari ini dapat apa saja? Kita? Baik, Agustina. Kita hari ini kita belajar tentang congratulation. Ya, congratulation itu merupakan bentuk suatu ucapan. Ada dua materi bentuknya. Satu ada hope dan wish. Hope itu sesuatu yang mungkin bisa terjadi. Kalau wish itu sesuatu yang tidak mungkin yang terjadi. Ya, bagus, terima kasih. Ada lagi kira-kira yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, silakan Clara. Ya, suppressor, body, sender. Bagus, ada receiver, body, sender untuk kartu ucapan. Oke, baik. Itu adalah kesimpulan atau refleksi kita hari ini. Bagaimana perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran tentang materi congratulation hari ini? Happy. Kalau happy kita tepuk tangan dong.
untuk hari ini. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, goodbye everyone. Assalamualaikum Bu Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak mana? Sehat kan Bu Ade? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak sendiri, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Bagaimana perasaan Ibu ini setelah saya tadi menobservasi Ibu? Aduh, rasanya lega, puas, dan bahagia lah Pak. Jadi plong gitu Pak. Menurut Ibu, apakah proses pembelajaran sudah berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Ibu? Alhamdulillah sudah hampir 100% sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Ya, ya. Hal apa aja yang membuat Ibu merasa puas dan tidak puas dari kegiatan yang sudah dilaksanakan tadi, Bu? Yang membuat saya puas yaitu tujuan yang ingin saya capai sudah hampir 90% itu tercapai, yaitu dengan adanya kemampuan dan kepercayaan diri siswa untuk melakukan dialog secara bersama teman sebangkunya sesuai dengan materi yang sudah saya sampaikan. Lalu yang tidak puas yaitu saya masih sangat membutuhkan waktu karena bahasa Inggris ini memang bukan bahasa sehari-hari, jadi mereka itu butuh waktu untuk bisa memahami lagi lebih luas apa itu dialog congratulation, hope dan wish. Terus dari pengamatan Ibu lah tadi, bagaimana ketercepatan kompetensi siswa yang ada di kelas 93? Ya, ketercapaian siswa sebagian besar sudah tercapai meskipun ada beberapa yang masih belum karena memang latar belakangnya, motif dan minat belajarnya itu memang masih sangat ada yang berbeda dari siswa lain. Terus apa yang menjadi kesulitan siswa selama proses pembelajaran tadi? Ya itu tadi Pak, karena bahasa Inggris ini kan bukan mother language, bukan Iya, bahasa betul. ibu. Jadi mereka itu butuh sekali jam di luar untuk memperbanyak vocabulary kata-kata mereka agar mereka mampu berdialog sesuai dengan arahan dan Jadi menurut Ibu lah, apa kesulitan Ibu yang terbesar? kesulitan saya yaitu adanya siswa yang tidak pandai membaca, lalu saya dalam menyusun RPP berdiferensiasi itu sangat sulit karena harus menentukan minat dan profil belajar siswanya. Ya. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk menjadikan alternatif mengatasi kesulitan yang Ibu sebutkan? Mungkin nanti saya akan belajar dengan guru yang lebih senior, lalu juga saya akan ikut webinar tentang pembelajaran berdiferensiasi supaya nanti berdampak lebih baik pada hasil belajar siswa. Jadi hal-hal yang Ibu dapatkan dari kegiatan tadi apa? Saya jadi tahu sejauh mana kompetensi saya sebagai guru dalam melayani siswa agar mereka mampu belajar dengan nyaman sesuai dengan harapan. Selain itu saya juga bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan proses pembelajaran yang selama ini saya terapkan. Lalu apa yang buat Ibu strategi Ibu untuk